Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 kita bisa kembali bertatap maya pada mata kuliah analisis model dan pendekatan supervisi. Untuk hari ini yang akan mempresentasikan yaitu dari kelompok 8 dengan tema differentiated supervision and the contingency view. Baiklah, untuk sesi ini akan kita bagi dengan sesi presentasi, lalu sesi tanya jawab, dan sesi pemaparan nanti ataupun pembahasan dan kajian dari Bapak dosen mata kuliah hari ini. Kita diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MPD untuk kelompok 8 yang akan maju, yaitu yang pertama Pak Ketut Arte Wardana, yang kedua Bapak Muhammad Rizky, yang ketiga Andini Pristiara Kinanti Asikin, 4 Dwi Pajarwati, 5 Sinta Dwi Nanda, dan 6 Pariki Anggara Putra. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai presentasi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 8 untuk mulai mempresentasikan hasil dari makalah ataupun PPT-nya. Dipersilakan kepada kelompok 8. Baik, terima kasih Bu Weni sebagai moderator. Sebelumnya saya hormati Pak Saleh sebagai dosen pengampu. Saya mewakili kelompok 8 kesempatan pertama kali untuk menyampaikan presentasi dari beberapa slide yang kami buat. Jadi judul makalah kami adalah, saya ulang lagi, jadi Differentiated Supervision and Contingent View. Jadi kenapa seperti itu? Karena pada intinya para pemimpin sekolah menyadari bahwa guru sangat bervariasi di dalam tingkat kesiapan, keahlian, dan kepercayaan diri mereka yang mengakibatkan variasi yang signifikan dalam keefektifan guru. Jadi keadaan guru memang bervariasi ya, macam-macam karakternya. Oke. Terus yang berikutnya lagi ada rumusan masalah. Jadi dari makalah ini, bagaimanakah ruang lingkup dari supervisi diferensial atau differentiated supervision. Jadi mengetahui ruang lingkup dari supervisi diferensial, differentiated supervision. Yang kedua adalah bagaimana perspektif supervisi dalam pandangan kontingensi. Mengetahui perspektif supervisi dalam pandangan kontingensi. Oke, lanjut. Oke, jadi bahasannya adalah differentiated supervision. Jadi diferensiasi pertama kali diusulkan oleh Alan Gladstone 1984. Ini adalah pendekatan, jadi differentiation ini adalah pendekatan pengawasan yang memberi guru pilihan tentang jenis pengawasan dan layanan evaluatif yang mereka terima. Oke, lanjut. Nah, jadi latar belakang, jadi dilatar belakangnya oleh supervisi differentiation adalah satu, pengajaran harus dilihat sebagai profesi, bukan keterampilan ataupun kemampuan. Itu satu. Yang kedua, guru yang bekerja dalam lingkungan kolegial atau satu kelompok sangat menekankan kerjasama dan saling membantu. Yang ketiga, masalah utama yang supervisor hadapi adalah ketidakmampuan bekerja secara efektif dengan jumlah guru yang banyak. Yang keempat, bahwa guru berbeda dalam keterampilan, kemampuan, dan motivasi. Jadi itu jadi latar belakang, jadi supervisi diferensial adalah itu. Jadi lanjut, slide berikutnya mungkin saya persilahkan kawan-kawan yang lain untuk membacakannya. Silakan. Baik, melanjutkan. Yang selanjutnya yaitu persyaratan untuk memenuhi supervisi diferensial. Yang pertama, guru
profesional yang telah mendapatkan penilaian sumatif memuaskan selama 2 tahun sebelumnya. Dan yang kedua, yaitu guru profesional baru yang telah menyelesaikan tahun pertama dalam mode observasi formal dengan evaluasi yang memuaskan. Nah, kemudian langkah-langkah supervisi diferensial. Yang pertama yaitu tinjau opsi yang dibedakan. Ada beberapa pilihan opsi supervisi di sini. Kemudian beritahu supervisor tentang opsi yang dipilih atau mengonfirmasi pilihan supervisinya. Yang ketiga, supervisor akan menghubungi staf. Di sini mendiskusikan area target potensial, menetapkan garis waktu untuk ditinjau tengah tahun, maupun menetapkan tonggak atau tujuan dari target tersebut. Kemudian yang keempat, bertemu atau meninjau dengan supervisor. Nah, dalam hal ini yaitu menyangkut penyelesaian rencana. Kemudian yang kelima, mengumpulkan bukti tentang opsi pengawasan yang dipilih. Dan terakhir yang keenam, menyajikan bukti maupun rapat evaluasi. Kemudian selanjutnya, beberapa jenis dari supervisi diferensial, yaitu kunjungan teman. Nah, dalam kunjungan teman ini adanya 2 orang atau 3 orang dari guru untuk saling bekerja sama, saling mengisi kelemahan dan juga kelebihan dari masing-masing individu dari guru. Kemudian yang kedua, proyek individu. Proyek individu ini ada guru dan satu orang supervisor. Jadi individu supervisor berinisiatif untuk mempersilahkan guru untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Kemudian analisis video atau audio. Dalam hal ini adanya perekaman video dalam kelas, kegiatan siswa dan guru seperti itu, dan akan kemudian dianalisis. Kemudian yang keempat yaitu refleksi pribadi atau portofolio. Selanjutnya, ya mungkin bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Baik. Bu Andin. Baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Rizky tadi. Selanjutnya yaitu adanya keuntungan dari supervisi diferensial atau differentiated supervision itu seperti apa. Yang pertama adalah supervisi itu sebagai suatu proses, bukan suatu posisi. Lalu kemudian menggabungkan beberapa model yang lain. Dan yang terakhir adalah fleksibel, bahwa setiap sekolah itu mampu mengembangkan model sendiri-sendiri. Ya, selanjutnya Pak. Pandangan kontingensi. Nah, pandangan kontingensi itu pertama-tama diusung oleh atau disebut dengan pendekatan situasional, menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi, atau mengidentifikasi teknik mana pada situasi tertentu yang ada waktu tertentu akan membantu pencapaian tujuan manajemen. Pada supervisi kontingensi ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengawasannya tergantung dengan situasi tugas kelompok atau group task situation dan tingkat-tingkat dari gaya kepemimpinan, kepribadiannya, dan pendekatannya harus sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya, Pak. Supervisi dalam pandangan kontingensi itu seperti apa? Tadi sudah dikupas apa itu kontingensi, bahwa dalam pandangan kontingensi supervisi atau pengawas
harus mengetahui benar bahwa setiap guru itu berbeda, sehingga seorang supervisor dapat memilih pendekatan dan gaya dalam melaksanakan supervisi. Supervisor harus benar-benar mengenal guru yang akan disupervisinya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dwi. Baik, selanjutnya yaitu tentang klasifikasi kompleksitas kognitif menurut Harvey dalam Sergio Giovanni tahun 91. Jadi di sini dibagi menjadi dua, ada kompleksitas kognitif rendah dan kompleksitas kognitif tinggi. Nah, untuk kompleksitas kognitif rendah, pola pikir guru bersifat konkret, praktis, dan sederhana. Dan untuk kompleksitas kognitif tinggi itu, berpikir kompleks, cenderung dapat menerapkan variasi strategi mengajar, memahami keterkaitan perbedaan dan persoalan suatu konsep, dan dapat merefleksikan konsep tersebut dalam pembelajaran. Selanjutnya kepada Ibu Sinta. Baik, selanjutnya adalah gaya supervisor dalam kompleksitas kognitif. Sebelumnya juga sempat dijelaskan pada pertemuan-pertemuan awal oleh Bapak dosen pembimbing kita mengenai direktif, non-direktif, maupun kolaboratif ini, terutama pada materi pendekatan 2. Pada pendekatan direktif, supervisor memberikan pengarahan yang jelas terhadap setiap rencana atau kegiatan yang dilakukan. Pada pendekatan ini, tanggung jawab dan kontrol lebih banyak berada pada supervisor dibandingkan dengan guru yang menerima supervisi. Supervisor bertanggung jawab bahwa dengan tanggung jawabnya itu dia dapat melakukan perubahan perilaku mengajar dengan memberikan pengarahan yang jelas terhadap setiap perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, pada pendekatan ini, sifat-sifat perilaku yang menonjol, diantaranya klarifikasi, presenting, demonstrating, directing, transising, reinforcing. Kemudian untuk non-direktif, di sini guru mampu untuk menganalisis dan memecahkan sendiri masalah pengajaran atau pembelajaran mereka. Kemudian untuk kolaboratif, di mana kolegialitas antara supervisor dan guru dalam memecahkan masalah pengajaran yang dihadapi guru. Hal ini sudah dikupas secara mendalam dan lebih luas, bisa dilihat nanti pada pembelajaran sebelumnya, terutama pada materi pendekatan 2. Boleh dilanjut, Pak Riki? Kemudian ada cara pembelajaran guru, diantaranya seperti tipe concept experience atau pengalaman konkret. Siswa harus dilibatkan secara penuh dan terbuka dan tanpa bias dari pengalaman terbaru. Kemudian ada reflective observation atau refleksi dan observasi. Siswa harus mampu merefleksikan dan mengobservasi pengalaman dari banyak perspektif. Kemudian ada abstract conceptualization, di mana pemahaman abstrak, di mana siswa harus mampu mendeskripsikan konsep secara integratif, teoretik, dan empirik. Kemudian ada active experimentation atau percobaan aktif, di mana siswa harus mampu menggunakan teori untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Adapun gaya pembelajaran guru dan pendekatan supervisi. Gaya pembelajaran guru tentu seperti yang kita ketahui menjadi pertimbangan dalam menentukan pendekatan, sehingga pemberian pendekatan juga dipengaruhi pemahaman supervisor tentang pemahaman teori, interpretasi, dan pengalaman yang dimiliki. Hal ini juga sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, seperti sikap guru dropout yang lebih cocok untuk menggunakan direktif, kemudian profesional menggunakan non-direktif, dan selanjutnya. Selanjutnya, Pak Riki. Jadi untuk kesimpulannya, diferensiasi adalah pendekatan pengawasan yang memberi guru pilihan tentang jenis pengawasan dan layanan evaluatif yang mereka terima. Pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Kemudian saran yang kami berikan, di mana hendaknya supervisor dapat memilih pendekatan mana yang digunakan yang sesuai dengan kondisi, karena setiap pendekatan dalam supervisi pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Pemilihan yang tepat tergantung pada masalah yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai.
Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat kelompok kami sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan makalahnya pada hari ini dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana ruang lingkup dari supervisi diferensial. Yang kedua, bagaimana perspektif supervisi dalam pandangan kontingensi atau pendekatan situasional. Baik, Bapak Ibu, buah semangka, buah nangka, membelinya ke Martapura. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya agar diskusi kita banyak manfaatnya. Baik, silahkan yang mau bertanya dibuka untuk 3 orang penanya yang raise hand. Untuk yang pertama kepada Bapak Yunandar Heriansah. Kepada Pak Yunandar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Di sini saya ingin bertanya mengenai teknis apa tadi namanya ya, supervisi diferensiasi. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa supervisi ini diberikan kepada guru mengenai pilihan yang mana yang mereka cocok atau mereka terima. Nah, di sini saya ingin minta penjelasan kembali secara runtut ya, bagaimana bisa dikatakan kalau supervisi itu guru yang memilih apanya tadi, memilih teknisnya ya. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Jadi Pak Yunandar, saya ulangi ya pertanyaannya. Jadi meminta penjelasan mengenai teknis supervisi diferensial ini yang guru memilih teknisnya itu ya. Seperti itu ya Pak pertanyaannya. Betul. Untuk yang kedua dipersilakan Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu. Belum tampak di layar saya Bapak Ibu yang raise hand. Masih ada 2 penanya, dipersilahkan dulu, boleh menanyakan, boleh memberi saran ataupun tanggapan. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Sambil menunggu, mungkin kelompok penyaji bisa sambil mencoba untuk mencari jawabannya untuk pertanyaan Pak Yunandar sambil menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya. Silahkan, dari 50 berarti 49 peserta selain kelompok 8, ayo dipersilahkan. Raise hand terlebih dahulu. Adakah Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita ke kelompok penyaji saja ya. Silakan kelompok penyaji untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Yunandar. Penjelasan mengenai di teknis supervisi diferensial itu guru bisa memilih teknisnya itu. Dipersilahkan mungkin diperjelas kelompok penyaji. Ya, mohon izin Ibu Moderator. Ya, dipersilakan Bu Sinta. Ya, sebenarnya juga sudah dipaparkan sebelumnya. Di sini sudah ada juga langkah-langkah supervisi untuk diferensial. Yang pertama ada tinjau opsi yang dibedakan, di mana di sini diberikan pilihan-pilihan jenis supervisi yang ingin digunakan. Adapun tadi juga di slide selanjutnya itu disampaikan ada beberapa pilihan, di antaranya yang ingin diberikan itu ada kunjungan teman, analisis video, proyek individu, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua, dari guru mengklarifikasi pilihan supervisi mana yang ingin digunakan. Kemudian yang ketiga, setelah sudah tahu jenis supervisi yang ingin digunakan, dari supervisor dan yang bersangkutan mendiskusikan mengenai hal-hal yang terkait dengan yang diperlukan jika ia memilih supervisi tertentu tersebut. Di antaranya yang pasti adalah waktu untuk melakukan supervisinya. Kemudian supervisor dan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan supervisi tersebut. Yang kelima, setelah kegiatan dilaksanakan,
dikumpulkan bukti-bukti atau hal-hal hasil yang didapat dari kegiatan supervisi tersebut. Yang keenam, dari hasil-hasil tersebut setelah diolah, didapatkan disajikan bukti-bukti, kemudian dievaluasi kembali dari hasil supervisi yang telah dilakukan. Mungkin ada anggota kelompok yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Ya, terima kasih jawaban dari Bu Sinta. Dipersilahkan kepada anggota kelompok 8 yang lain yang mau menambahkan, memperjelas ataupun mempertajam mengenai pilihan teknis ataupun opsi di supervisi yang supervisi diferensial ini. Masih adakah dari kelompok 8 yang mau menambahkan jawaban dari Bu Sinta? Kalau tidak ada, mungkin dari anggota kelompok yang lain, Bapak Ibu, yang mau menambahkan jawabannya Bu Sinta mengenai pertanyaan dari Pak Yunandar. Bu, ini coba Iya, silakan Pak Ketut Arte, dipersilakan. Saya ulang tadi Bu, pertanyaan saya pas terlempar tadi. Jadi, Oh ya, pertanyaannya Pak Yunandar mengenai di teknis supervisi diferensial itu kan guru bisa memilih teknis ataupun pilihan opsi supervisinya itu. Nah, mungkin diperjelas mengenai yang supervisi diferensial dalam hal ini. ya, jadi supervisi diferensial. Jadi pada intinya kita kembali dulu bahwa supervisi ini adalah fleksibel. Jadi mengandung asas fleksibel. Terus yang kedua lagi merupakan beberapa opsi. Jadi ada langkah cadangan dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Nah, kalau di makalah, jadi pada intinya supervisi ini ya sama dengan yang lain, sifatnya kolegial. Terus yang paling ditekankan di sini adalah adanya refleksi. Jadi kalau pemahaman saya adalah adanya refleksi dari guru yang sudah ada supervisi. Terus apalagi nih guru lebih dipermudah. Nah, di sini yang paling oleh supervisi, karena sebelumnya seperti yang di slide berapa tadi, bisa dibuka slide-nya Bu. Jadi tadi slide berapa ya pilihannya. Jadi pada intinya Pak Yunandar, jadi supervisi ini adalah supervisi yang fleksibel. Jadi antara supervisor dengan yang gurunya bisa menyesuaikan waktu, tempat, dan hal yang supervisi. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau teman-teman yang lain silakan menambahkan, karena kebetulan saya terlempar tadi untuk materi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Iya, terima kasih kembali Pak Ketut Arte. Silakan Bapak Ibu dari kelompok penyaji, adakah yang mau menambahkan lagi ataupun mempertajam jawaban dari pertanyaan Pak Yunandar? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke penanya, ke Pak Yunandar. Bagaimana mengenai jawaban kelompok penyaji tadi? Apakah sudah cukup atau ada lagi hal yang perlu diungkapkan? Silakan Pak Yunandar. Baik, sebelumnya di sini ulun mencoba menangkap dari penjelasan kelompok tadi ya, bahwa supervisi diferensial ini dilakukan oleh supervisor berdasarkan pilihan dari yang disupervisi. Jadi kesimpulannya bahwa supervisi ini disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang setempat ya, di mana seorang supervisor itu sudah menguasai baik itu supervisi klinis ataupun itu kolegial atau itu supervisi ilmiah sudah ditawarkan, dan pemilihan ini berdasarkan refleksi juga tadi ya. Mungkin itu apakah benar kelompok?
Iya, dipersilahkan kelompok penyaji, apakah benar seperti yang dipahami oleh Pak Yunandar atau Ya, benar. berbeda? Ya, benar, saya kira itu. Oh ya, udah benar katanya Pak Yunandar. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Yunandar sudah bisa menerima. Silahkan Bapak Ibu yang lain masih ditunggu raise hand-nya ya, terlihat Pak M. Ahyar. Nah, dipersilahkan kepada Pak Ahyar. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya dari sekian banyak jenis supervisi, kira-kira apa yang melatar belakangi munculnya supervisi diferensial ini dan apa ciri khas dari supervisi diferensial ini? Terima kasih. Sama-sama, baik, masih ditunggu satu orang lagi yang mau bertanya di sesi 1 ini. Dipersilahkan Bapak Ibu, kelompok lain yang mau bertanya, yang mau memberikan tanggapan atas materi pada hari ini. Ada Bu Hilda Yati, dipersilahkan Bu Hilda. Bu Hilda, mikrofonnya belum menyala. Sepertinya Bu Hilda terlempar ya, tidak terlihat lagi. Silahkan Bapak Ibu. Oh, ada, Bu Hilda masih ada. Silahkan Bu Hilda Yati. Adakah yang mau disampaikan karena tadi raise hand, sambil menunggu pertanyaan dari Bu Hilda atau Bapak Ibu yang lain? Ya Bu Hilda, sudah terlihat di saya Bu Hilda raise hand. Sepertinya suara Ibu putus-putus deh. Maaf Bu Hilda, suara Ibu putus-putus sepertinya terdengar. Mohon maaf Bu Hilda, saya masih belum ini karena suara Bu Hilda terdengar putus-putus di saya. Jadi saya masih belum menangkap jenis pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaan dari Pak M. Ahyar, dari sekian banyak jenis supervisi, apa yang melatar belakangi supervisi diferensial dan apa ciri khas dari supervisi diferensial? Begitu ya Pak M. Ahyar? Iya, benar. Bu Ini. Iya. Bu Ini. Oh iya, sudah terdengar jelas Bu Hilda, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya hanya menanyakan kelemahan dan kelebihan dari supervisi ini. Itu saja. Terima kasih. Yang mana Ibu? Apakah supervisi diferensial? Yang baru dibahas diferensial. Dan supervisi kontingensi atau dua-duanya atau satu saja? Yang kedua-duanya. Oh ya, kelebihan dan kekurangan dari supervisi diferensial dan supervisi kontingensi ya, pendekatan. Oke. Terima kasih Bu Hilda, Bapak Ibu kelompok penyaji. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak M. Ahyar dan kedua dari Ibu Hilda Yati. Dipersilahkan kepada kelompok penyaji untuk menanggapi, boleh dari pertanyaan Pak Ahyar ataupun dari Ibu Hilda terlebih dahulu. Izin moderator, izin menjawab. Ya, dipersilahkan Pak Riki Anggara ya. Ya, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Ahyar tadi ya, tentang apa latar belakang terbentuknya supervisi diferensiasi dan ciri khasnya. Di sini mungkin kalau dari analisis saya, latar belakang dari terbentuknya supervisi ini adalah sebuah kemandirian supervisi yang dimana yang disupervisi bisa diberikan opsi untuk
apa yang akan disupervisi. Ini lebih penekanannya kepada pengembangan mandiri yang lebih fleksibel. Nah, ciri khasnya di sini adalah supervisi ini memberi kebebasan untuk memilih apa yang akan disupervisi bagi yang akan disupervisi. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain. Silakan. Terima kasih Pak Riki. Mungkin dari kelompok 8 sendiri masih ada yang mau memperjelas mengenai yang melatar belakangi dan juga ciri khas. Silakan. Ya, baik Bu Eni. Iya, dipersilakan Bu Andin. Ya, baik. Tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Bapak Riki Anggara mengenai apa saja yang melatar belakangi dari supervisi diferensial atau supervisi yang dibedakan ini. Sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah guru itu kan berbeda, baik itu keterampilan, kemauan, dan juga motivasinya. Sehingga supervisi diferensiasi ini atau supervisi diferensial ini memberikan guru cara meningkatkan kinerjanya, karena tadi kan kefleksibelannya tadi. Yang kedua adalah masalah utama yang supervisor hadapi adalah ketidakmampuan bekerja secara efektif dengan jumlah guru yang banyak, sehingga memungkinkan supervisor dengan menggunakan supervisi diferensiasi ini yaitu memfokuskan upaya klinis sesuai dengan kebutuhan atau permintaan guru daripada memberikan kunjungan ritualistik kepada semua guru. Yang ketiga maksud saya, guru yang bekerja dalam lingkungan kolegial sangat meningkatkan kerjasama dan saling membantu. Karena saling membantu merupakan komponen utama dari supervisi ini. Dan yang terakhir, pengajar itu tidak dilihat sebagai hanya buat mengajar saja, namun harus dilihat sebagai keprofesiannya, bukan hanya keterampilan dan juga kemampuannya. Para guru tidak harus menunggu supervisor untuk memberikan solusi kepada permasalahan yang dialaminya. Namun, guru harus dapat bekerja sendiri untuk mengembangkan profesionalitas dirinya. Nah, untuk ciri khasnya tadi yaitu yang sudah dipaparkan oleh Pak Riki, dia ini fleksibel dan sehingga itu dia beda dengan supervisi yang lain. Demikian Bu Eni, mungkin dapat ditambahkan oleh rekan yang lain. Terima kasih. Sama Bu Andin, baik Bapak Ibu dari kelompok 8, adakah yang mau menambahkan kembali atau mempertajam dari jawaban Pak Riki dan Bu Andin? Baik Bu, boleh Bu. Iya, dipersilahkan Pak Muhammad Rizky. Ya, baik, mungkin boleh dulu Pak Riki menjelaskan. Tadi ada latar belakang supervisi diferensial. Nah, ini yang dibaca oleh, misalnya dijelaskan oleh Pak Riki Anggara dan juga Ibu Andini tadi. Mungkin Ulun sedikit menjelaskan yang bagian 3 yang menurut Ulun lumayan yang menjadi latar belakang yang cukup penting lah di sini. Kenapa supervisi diferensial itu kenapa adanya supervisi diferensial? Nah, jadi yang nomor 3, masalah utama yang supervisor hadapi biasanya adalah ketidakmampuan bekerja secara efektif dengan jumlah guru yang banyak. Nah, jadi dengan ketidakmampuan satu supervisor misalkan bertanggung jawab kepada banyak guru, kalau misalkan 10 guru dalam 1 minggu, maka mungkin supervisor akan kesulitan jika semua guru disamaratakan perlakuannya seperti itu. Nah, dengan adanya supervisi diferensial ini, maka setiap guru itu berbeda-beda perlakuannya. Mungkin ada guru yang tingkat abstraksinya yang tinggi dan juga komitmennya tinggi, maka dia hanya perlu diarahkan, hanya perlu didengarkan atau sedikit diskusi lah seperti itu. Karena inisiatif oleh guru ini adalah inisiatif guru ini sudah tinggi seperti itu. Nah, beda dengan guru yang mohon maaf tingkat abstraksinya mungkin agak rendah dan juga komitmennya agak rendah, maka guru yang seperti ini perlu perhatian lebih seperti itu. Maka
si supervisor bisa akan lebih banyak waktu untuk memperhatikan si guru yang tingkat abstraksinya lebih rendah ini. Maka waktu yang sedikit dengan tanggung jawab yang banyak mungkin akan lebih cukup lah seperti itu. Itu aja mungkin yang dapat sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhammad Rizky. Baik, saya kembalikan kepada penanya Pak M. Ahyar. Bagaimana jawaban dari Pak Riki, terus Pak Ibu Andin, dan Pak Muhammad Rizky? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan dapat diterima dengan baik. Sekian Bu Eni. Iya, terima kasih Pak M. Ahyar. Baik, Bapak Ibu penyaji, masih ada satu pertanyaan di sesi 1. Ibu Hilda meminta penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari supervisi yang dibawakan hari ini, yaitu supervisi diferensial, juga ini ya, pandangan kontingensi atau pendekatan situasional. Jadi dipersilahkan. Kelebihan dan kekurangannya, Bu Dwi, silahkan. Baik, saya ingin menjawab tentang kelebihan dari supervisi diferensial. Jadi para guru di sini tidak harus menunggu supervisornya yang memiliki solusi terhadap masalah guru, karena guru sendiri dapat memilih pengembangan profesionalnya. Kemudian memungkinkan guru untuk saling bekerja sama dan saling membantu berkembang secara profesional. Supervisi ini juga memungkinkan supervisornya memfokuskan upaya klinis sesuai dengan kebutuhan atau permintaan guru daripada memberikan kunjungan-kunjungan kepada semua guru, dan bahwa gurunya berbeda dalam keterampilan, kemampuan, dan motivasi, sehingga supervisi memberikan guru dengan beberapa pilihan untuk meningkatkan pengajarannya. Tadi udah ada dijelaskan di slide bahwa ada 3 keuntungan utama dari supervisi diferensial ini. Yang pertama yaitu supervisi sebagai suatu proses, bukan posisi. Kemudian menggabungkan beberapa model lain atau model tersendiri yang memperkaya model supervisi diferensial, fleksibel, dan setiap sekolah mampu mengembangkan model tersendiri. Untuk kelemahannya, kebetulan tadi sebelum kami maju presentasi, saya sudah coba cari-cari di jurnal internasional, juga belum dapat. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, dipersilahkan kelompok penyaji untuk menambahkan, boleh mengenai kelebihan yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi ataupun kekurangannya yang masih belum terjawab nih. Nah, kekurangan dari supervisi diferensial ini. Mungkin Ibu. Iya, dipersilahkan Bu Sinta ya. Ya, saya sependapat dengan yang disampaikan Bu Dwi tadi. Kalau yang supervisi diferensiasi itu lebih spesifik kepada individu yang ingin disupervisi. Dia bisa memilih supervisi apa yang dia rasa cocok untuk dirinya. Namun kelemahannya adalah karena ini menjadi supervisi yang lebih mengutamakan pada proses, mungkin akan lebih memakan waktu dibandingkan supervisi yang bisa dilakukan secara kolektif untuk banyak peserta seperti itu. Kemudian kalau yang supervisi atau pendekatan kontingensi itu kurang lebih sama, tetapi supervisor yang memilihkan pendekatan atau supervisi apa yang cocok untuk seseorang yang akan disupervisi. Karena kedua-duanya memandang bahwa setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya rasa akan lebih memakan waktu sebagai kekurangannya di kedua supervisi atau pendekatan ini. Baik, sudah ya Bu Sinta? Terima kasih Bu, ya sudah. Oh iya, baik. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan dari Bapak Ibu kelompok 8? Izin Bu Weni. Ya, silakan Bu Andin. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Dewi dan juga Ibu Shinta mengenai kelebihan dan kekurangan, baik itu supervisi kontingensi maupun supervisi yang dibedakan atau diferensiasi ya. Nah, untuk kekurangan yang lainnya yang dapat saya tambahkan adalah pada supervisi
diferensiasi ataupun supervisi yang dibedakan itu tidak dapat dipakai untuk semua guru karena ada persyaratan ketika seorang guru atau supervisor itu seorang guru menggunakan supervisi yang dibedakan ini. Yang pertama adalah guru mendapatkan penilaian pemuasan 2 tahun sebelumnya, dan juga atau guru profesional baru yang telah menyelesaikan tahun pertama dalam mode observasi formal dengan evaluasi yang memuaskan. Sehingga untuk guru-guru yang bermasalah atau guru-guru yang baru itu tidak bisa menggunakan ini, dan merupakan Bu Eni. Iya, sama-sama Bu Andin. Baik, itulah jawaban dari Bu Dwi, Bu Sinta, dan Bu Andin mengenai kelebihan dan kekurangannya. Saya kembalikan kepada penanya, Ibu Hilda Yati. Bagaimana Bu Hilda? Ya, terima kasih Ibu Moderator atas penjelasan dari kelompok 8. Tapi ada tadi yang masih mengganjal di pikiran saya, yaitu keuntungan utama supervisi diferensial yang dijelaskan oleh Bu Dwi tadi, yaitu supervisi sebagai suatu proses bukan posisi. Nah, maksudnya ini kayak pertanyaan yang baru lagi. Maksudnya ini bagaimana ini? Baik, jadi Bu Hilda sudah menerima mengenai kelebihan dan kekurangan, tapi ada pertanyaan baru tadi. Supervisi sebagai sebuah proses. Nah, mungkin diperjelas lagi kelompok penyaji mengenai hal ini. Dipersilahkan siapa yang mau menjawab. Ya, izin Bu ini. Ya, dipersilakan Pak Ketut Arte. Ya, jadi tadi menanggapi pertanyaan Ibu Hilda, tadi disampaikan kawan-kawan tadi sudah jelas ya, jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kita berbicara tentang supervisi sebagai proses. Jadi maksudnya di sini kalau menurut saya, jadi supervisi diferensialnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Jadi tadi menjawab mengenai kelebihan dan kekurangan tadi, hubungannya dengan ada kelebihan dan kekurangan. Misalnya tadi ada kunjungan kelas, jadi kan di sana ada proses, ada waktu ya. Jadi pada intinya sang supervisor itu harus mendatangi kelas. Yang kedua ada kunjungan sekolah juga. Jadi kalau datang ke sekolah otomatis ada waktu, tenaga, dan biaya. Terus yang berikutnya lagi bahkan ada ujian dadakan, ada konferensi kasus, terus ada observasi dokumen, ada wawancara, dan lain sebagainya. Itu yang maksudnya ada proses. Jadi dari sekian banyak kegiatan ini tentunya semua butuh waktu. Jadi butuh waktu, butuh proses. Jadi salah satu tadi ada kunjungan, baik kunjungan kelas atau kunjungan sekolah. Karena untuk supervisi diferensial ini memang sifatnya fleksibel, tetapi memang semua butuh perangkat. Misalnya tadi wawancara, otomatis dia harus mempersiapkan instrumen atau angket dan lain sebagainya. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arte. Jadi sudah menjelaskan mengenai supervisi sebagai sebuah proses bukan posisi. Nah, mungkin kelompok 8 ada yang mau memperjelas lagi mengenai supervisi sebagai sebuah proses. Jadi proses yang bagaimana, terus bukan posisi, maksudnya bukan posisi yang seperti apa, biar nanti Bu Hilda lebih jelas mengenai ini keuntungan supervisi diferensial yang supervisi sebagai suatu proses bukan posisi. Dipersilakan. Izin ya, Pak Jarwati, dipersilakan. Mohon maaf nih kalau salah, ini sepenangkapan ulun. Jadi kalau melihat pengawasan sebagai proses bukan posisi, jadi kan bisa aja supervisi itu dilakukan oleh teman sejawat, oleh sesama rekan kerja guru. Jadi tidak harus oleh kepala sekolah. Maksudnya itu posisi yang lebih pimpinan kita. Nah, dengan demikian maka siapapun yang akan melakukan atau dapat melakukan pengawasan itu dianggap sebagai pengawas kalau penangkapan ulun seperti itu. Terima kasih. Sama, baik, saya kembalikan lagi kepada Bu Hilda selaku penanya. Bagaimana Bu Hilda?
Ya, terima kasih moderator dan kelompok 8 yang telah banyak memaparkan. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu, kita buka sesi 2 untuk 1 orang penanya lagi karena masih ada waktu, tapi cukup 1 orang penanya di sesi 2 ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya, memberikan tanggapan ataupun sanggahan atas materi dari kelompok 8 pada hari ini? Pak Roma, baik, penanya terakhir ya hari ini ya untuk kelompok 8. Silahkan kepada Pak Roma, di waktu saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Lebih kepada menanggapi, mudah-mudahan diterima ya. Ini kami buka-buka literatur aslinya yang dari Gladstone tahun 84 itu. Nah, kalau dia lebih memposisikan berseberangan dengan pandangan Glickman tahun 81. Pandangan Glickman itu kan mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan guru menjadi 4 jenis. Ada analytical observer atau pengamat analitis, teacher dropout, profesional, dan unfocused worker, 4 kuadran. Nah, alih-alih seperti itu, si Gladstone ini mengatakan bahwa guru itu kompleks sekali, jadi dia enggan mengkategorikan hal yang seperti itu satu. Terus yang kedua, Glickman Gladstone itu rasanya tidak realistis katanya bahwa supervisor yang notabene sibuk melakukan atau mengeluarkan energi untuk membuat penilaian individu per orang dan merespon secara unik, secara khusus kepada setiap guru. 2 macam itu. Makanya keluarlah yang berseberangan dengan pandangan Glickman. Dia lebih ke dipercayakan kepada guru-guru untuk melakukan atau memilih atau sistem terdiferensiasi, sehingga keluarlah ini model yang seperti ini begitu. Nah, kalau dari literatur asli ini bisa dimengerti mengapa ada differentiated supervision. Begitu kira-kira tanggapan saya, atau bagaimana kelompok bisa mungkin bisa ditanggapi atau bagaimana begitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi menurut Pak Roma dari literatur asli ini, jadi diferensiasi ini memang pertama kali diusulkan oleh Alan Gladstone tahun 1984. Menurut Pak Roma itu berseberangan, ini dari sumber referensi asli, berseberangan dengan yang dipaparkan oleh Glickman mengenai 4 kuadran guru ya. Yaitu tahun 81. Yang guru dropout, guru profesional, seperti itu. Nah, mungkin Pak Roma minta tanggapan. Jadi tanggapan mengenai hal ini, terutama diferensiasi supervision ini. Dipersilahkan, penyaji, ada hal yang mau ditanggapi atau bagaimana? Ya, baik. Ini ya. Iya, dipersilakan. Pak Ya. Ketut Arte, silakan. Kalau memang belum dikaji ya berdasarkan supervisi tadi, jadi kalau yang cut Glickman, jadi pada intinya Pak Roma ya, jadi supervisi ini muncul karena adanya asumsi bahwa menganggap guru memiliki beragam pengalaman dan kemampuan. Jadi di tingkat pengembangan karir yang berbeda-beda. Jadi Profesor Bondel ini biasanya memperlakukan guru sebagai individu yang berada pada berbagai tahap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sementara tadi Alan Gladstone ya, jadi yang mana berpendapat bahwa supervisi diferensial merupakan
melatar belakangi perlunya supervisi guru saling mengerjakan kerjasama. Jadi memang kalau dibilang saling berlawanan, kita belum bisa menyimpulkan karena memang mempunyai pandangan yang berbeda-beda sih, tapi bukan yang menurut saya nih Pak Roma, bukan yang sama-sama supervisi, teknik supervisi, tapi tidak terlalu bertolak belakang karena sama-sama mendukung karir guru. Itu mungkin pendapat saya. Mungkin kalau ada teman-teman tanggapan teman-teman yang lain, silakan. Terima kasih. Ya, jadi menurut Pak Ketut Arte ini tidak terlalu bertolak belakang ya dari antara pandangan Alan Guthrum dengan pandangan dari Glickman. Mungkin dari Pak tadi ada yang membahas mengenai tadi tingkat abstraksi. Nah, ini kan kaitannya dengan 4 kuadran guru nih. Tadi Pak Riki apa Pak Rizky ya? Antara Riki dan Rizky tadi mungkin ini ada kaitannya juga nih dengan kuadran guru yang Pak Roma sampaikan tadi kan kuadran 1 guru profesional itu kan tingkat abstraksinya tinggi, komitmen tinggi. Nah tadi Bapak mungkin ada menjelaskan mengenai hal itu, apakah ini juga sudah sesuai atau berseberangan? Karena dari penjelasan-penjelasan awal tadi kayak mirip, artinya tidak berseberangan, tapi apakah memang itu berseberangan menurut Pak Roma nih? Silahkan penyaji. Baik, izin Iya, dipersilahkan. menanggapi terkait apa yang dijelaskan, diuraikan oleh Bapak Roma dan juga kelompok. Apakah ini berseberangan? Menurut hemat saya, supervisi yang diutarakan dari Glickman ya, masalah mengkategorikan guru dengan supervisi Pirsi Gladstone ini, menurut saya itu bukan hal yang berseberangan, tetapi mereka saling melengkapi. Karena kalau dari Glickman itu kan hanya mengkategorikan hanya 4 guru, 4 jenis guru. Nah, lalu di situ ada kekosongan bahwa menurut Gladstone bahwa seorang insan manusia itu memiliki hal yang unik. Nah, oleh karena ada hal yang unik, lalu ini adalah solusi dan tawaran. Jadi bukan berseberangan, tetapi melengkapi, hanya melengkapi. Juga di sini juga saya menanggapi dari pertanyaan Ibu Hilda ya masalah kekurangan. Menurut saya supervisi itu bukan suatu kekurangan, baik itu supervisi ilmiah, klinis, kolegial dan sampai ke sini. Itu bukan kekurangan, karena supervisi itu sifatnya solusi, ditempatkan sesuai keadaan. Jadi masing-masing, kalau itu dikatakan sebuah kekurangan, berarti yang kekurangan itu adalah supervisinya, supervisornya yang tidak tepat menggunakan supervisi. Ketika supervisi itu tepat digunakan, maka itu merupakan sebuah obat. Menurut saya itu bukan hal kekurangan, tapi setiap ada sisi-sisi, kan setiap sesuatu itu ada kelemahannya. Kelemahan itu bukan suatu kekurangan, tetapi hal yang harus diperhatikan. Jadi menurut saya itu makanya dalam seperti yang dijelaskan Ibu Dwi, baik itu di jurnal-jurnal tidak menyebutkan bahwa supervisi itu kekurangan. Tidak ada menyebutkan, karena ya memang supervisi itu masing-masing mempunyai posnya sendiri-sendiri. Jadi hal-hal yang perlu, menurut saya yang kekurangan itu yang patut diganti saja katanya adalah bukan kekurangan, tetapi hal yang perlu diperhatikan. Begitu saja menurut saya. Terima kasih.
Sama-sama, terima kasih. Jadi menurut Pak Yunandar, ini bukan antara Alan Betom 1984 itu tidak berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Drickman mengenai 4 kuadran. Jadi pengklasifikasian guru itu tidak berseberangan antara supervisi diferensial ini. Saya kembalikan ke Pak Roma. Bagaimana Pak Roma tanggapan Bapak? Terima kasih Bapak Ibu, memuaskan sekali, dan saya setuju dengan Pak Yunandar, termasuk juga Pak Arte. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Jadi dari Pak Yunandar tadi memang ke Bu Hilda nih, pertanyaan yang Bu Hilda, walaupun sudah oke, sudah ACC, sudah diterima, mungkin kata kekurangan kata Pak Yunandar itu jangan, tapi kelemahan ya, seperti itu ya. Jadi bukan suatu kekurangan. Mungkin beda pembahasannya saja. Baik Bapak Ibu, karena sesi tanya jawab, sesi 1 dan sesi 2 kita telah berakhir. Mungkin untuk sesi berikutnya adalah sesi dari penjelasan dari dosen pengampu kita. Ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik. Terima kasih. Saya kira penjelasan ini akan lengkap kalau penjelasan ini dijelaskan melalui tabel. Tabel ini lengkap. Tabel gambar 4 atau berapa nih? Gambar. Kalau di gambar ini jelas. Misalnya guru yang kepribadiannya tinggi, tingkat kognitifnya matang, itu apa yang dilakukan? Alternatif apa supervisinya? Itu alternatif supervisi dan pandangan kontingensi. Kematangan dari HRC kan, bagaimana matang kayak apa, kadang matang kayak apa, yang tumbuh kayak apa. Ini ada beberapa karena di sini campuran, karena pandangan kontingensi, ada guru yang peduli dan kognitifnya tinggi, guru yang peduli itu profesional, itu dilakukan dengan cara non-direktif. Dilakukan dengan cara non-direktif. Pilihannya apa pilihannya? Non-direktif itu kayak apa? Coba dilihat di gambar 4. Nah, gambar 4 nomor berapa nih? Gambar 4. Slide 14. 14 ya. Jadi sini di gambar ini guru yang profesional dan kognitifnya tinggi itu pendekatannya non-direktif. Tapi supervisi yang diberikan itu bisa kolaboratif, bisa individual, bisa informal. Supervisi yang diberikan. Jadi kalau direktif aja, direktif itu besarnya si A direktif, tapi direktif itu ada kolaboratifnya, ada individualnya, ada informalnya. Ini sama semuanya menggunakan 2 dimensi. RC 2 dimensi, Sergio Pani 2 dimensi. 2 dimensi itu maksudnya
Kalau dipasangkan tuh ya kan jadi apa ya kalau dipasangkan? Jadi misalnya guru yang tingkat kepedulian dan tingkat kognitifnya tinggi, itu profesional. Profesional itu non-direktif. Non-direktif itu pilihannya kolegial, individual, informal. Sedangkan guru yang di bawah profesional tadi, kognitifnya sedang, itu kolaboratif. Kolaboratif apa? Supervisinya bisa individual, bisa informal, bisa kolegial. Itu orang kolaboratif tapi individual, tapi informal, tapi kolegial. Nah, kolaboratif ini beda dengan non-direktif. Non-direktif tadi kolegial dulu. Ini individual. Kolaboratif ini individual, informal dan kolegial. Jadi maksudnya ada patokan yang secara garis besar. Patokan yang secara garis besar itu direktif, kolaboratif, non-direktif. Tapi non-direktif itu tidak hanya non-direktif, bisa kolegial, bisa individual, bisa informal. Itu pilihannya. Jadi pilihannya itu macam-macam. Kalau direktif, nah ini direktif. Kalau yang rendah, kognitifnya, tingkat kepeduliannya rendah, itu direktif. Tetapi supervisinya informal, kolegial, individual. Lain lagi, makanya alternatif supervisi dan pandangan kontingensi. Paham lah kira-kira? Tingkatnya macam-macam. Kompleksitas kognitif ada 3 macam, ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Kepedulian ada 3 macam, ada profesional, ada siswa, ada yang diri sendiri. Itu yang profesional. Kalau dikaitkan derajat kematangan, Pak, matang, tumbuh, dan belum matang. Itu maksudnya. Bisa menjelaskan? Supervisinya tuh umumnya sama, tetapi dalamnya tuh kecil-kecil yang beda. Dalamnya yang beda. Ini Sergio Pani mengemukakan kognitifnya tinggi, kepeduliannya tinggi, non-direktif, yang ini Sergio Pani. Sergio Pani ada yang Glickman itu tingkat kepedulian tinggi, sebagai tingkat kepedulian sebagai tingkat kepedulian dan kognitif. Glickman komitmen dan abstraksi. Sergio Pani kepedulian dan kognitif. Sama, jadi dua dimensi. Makanya pilihan supervisinya yang beda-beda. Kolaboratif, individual, informal, kolegial. Nah, kolegial jadi nomor 3. Sedangkan non-direktif, kolegial nomor 1. Kolegial, individual, informal. Paham ini?
Kalau ada paham, ini yang dipersoalkan itu supervisinya apa? Sama derajat kepedulian profesional, tingkat kognitif tinggi, itu supervisinya direktif, non direktif. Tapi inya bisa menerima supervisi kolegial, supervisi individual, supervisi informal. Kalau ada mengerti, dibaca anunya nih, man. Dibaca tabel gambar, gambarnya baca. Yang membaca gambar ini kira-kira lebih nyaman pada membaca isinya. Kematangan misalnya, kematangan yang sangat matang, kayak apa? Yang kadang matang kayak apa? Atau orang kematangan, kematangan dari Hersey, kepedulian dari kognitif dari Giovanni. Setelah itu dalam praktiknya pakai apa ini praktiknya? Kolegial kah, individual kah, informal kah? Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau bisa mengikuti satu gambar cukup. Kalau bisa. Satu gambar ini cukup sudah. Ini terakhir kali ini. Halo. Kelompok terakhir ya Pak. Terakhir habis itu, kalau kayak itu minggu kena ngumpulan lagi. Ngumpul tugas lawan, ngumpul makalah segala macam. Oh, Minggu satu kena minggu ingatkan, ngumpul tugas itu tugas individu, ngumpul makalah itu tugas kelompok. Jadi dua tugas. Kita ujian kapan? Ujiannya kapan? Kalau dari jadwal tuh minggu pertama atau kedua Juni bisa Pak? Kita kalau kaitan mbah minggu kaina ujiannya lagi. Minggu kaina tanggal berapa? Tanggal 10 Pak ya berarti Pak ya? Tanggal 10 kira-kira cukup. Siap. Tanggal 10 itu sudah mulai jauh ujian. Adakah sudah ujian? Ada yang sudah memberi soal ujian, Pak. Nah, urusan yang lain adalah? Sudah ada, Pak. Ada 3, Pak. Yang sudah, soal UAS sudah ada. Oh ya, jadi kita tanggal 10 kada telah berjawab. Jadi Bapak, kita UASnya kayak UTS kemarin kan langsung online ke ini kan? Di waktu jam kuliah gitu maksudnya. UASnya kita kuliahkan di e-learning. Oh, itu. Pada kayak semalam di e-learning. Di e-learning itu artinya antara diberi waktu. Oh iya, berarti ada waktu ya nih. Berapa hari Pak? Jam berapa kah? Tapi waktunya diperhatikan. Jadi misalnya saya beri waktu 2 jam. 2 jam setelah dibuka, terserah nak muka kebila, tengah malam muka. Hitung mulai tengah malam 2 jam. Kemarian nak muka. Hitung mulai kemarian 2 jam. Terserah. Oke. Kita cukupkan sekian saja.
dan apa namanya daftar hadiah diisi ada. Sudah Pak, mari. Sudah Pak. Ya, kira-kira cukup sekian. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Bu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MPD. Bapak Ibu, untuk perkuliahan kita pada hari ini, mata kuliah analisis model dan pendekatan supervisi telah berakhir. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam memandu kegiatan kita pada hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.